kita bicara mengenai alat. Jadi alat ini yang pertama dia memiliki suatu komponen GPS, gitu ya, komponen GPS untuk menentukan di mana posisi latitude dan longitude dari penyandang tunanetra itu berada. Kemudian alat tersebut memiliki lagi ada sensor ultrasonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa, bahagia sekali hari ini kita akan membuat konten baru dan alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Universitas Institut Teknologi PLN Jakarta. Institut Teknologi PLN Jakarta ya. Dengan dosennya langsung Pak siapa? Iya, Abdul Rashid Pak. Pak Abdul Rashid, dan ada dua mahasiswanya. Dan nanti akan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan beliau mengunjungi di Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa dalam bentuk pengabdiannya terhadap masyarakat gitu ya. Ya. Dan tapi jangan lupa sebelum dilanjutkan videonya like, share dan subscribe channel ini agar kami juga terus bisa mengembangkan channel ini dan mengembangkan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, bisa berbagi asa, berbagi rasa, dan bisa mengedukasi terhadap sesama. Sebelumnya saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Abdul Rashid ya. Iya. Silakan maksud dan tujuan Bapak berkunjung ke yayasan kami itu salah satunya bagaimana Pak sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kami bersama dengan mahasiswa Institut Teknologi PLN dengan tujuan dan niat baik datang ke Yayasan Tunanetra, Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Tujuan kami datang ke sini sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai akademisi gitu, dari Institut Teknologi PLN untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana dua yang perlu dilakukan adalah melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan terutama di sini kami hendak melakukan pengabdian masyarakat dari akademisi Institut Teknologi PLN ke Yayasan Tunanetra Peduli Bangsa ini dengan membuat suatu alat bantu tunanetra dan juga membuatkan suatu portal situs yang bisa dijadikan sebagai alat komunikasi mungkin untuk memberikan informasi dari yayasan kepada para donatur-donatur yang hendak memberikan donasinya kepada yayasan tunanetra ini, dan juga bisa membantu para tunanetra untuk memberikan sedikit rasa aman dalam proses mereka melakukan perjalanan gitu di jalan gitu, sehingga dari petugas itu bisa melakukan tracking posisi di mana tunanetra berada saat ini ketika terjadi kondisi sulit seperti itu Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Maksud dan tujuan beliau sangat luhur, dan artinya Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa juga menyambut sangat baik dan dengan sukacita tentunya, karena nanti untuk teman-teman, untuk penyandang disabilitas netra bisa lebih mudah lagi untuk mengakses jalan ketika ada di lapangan tentunya ya. Kemudian ini bentuk alatnya Pak, bentuk alatnya itu nanti akan seperti apa? Apakah terkoneksi dengan internet atau hanya berbentuk sensor saja terus hanya mendeteksi bahaya yang ada di depan kita, atau bagaimana sebenarnya? Jadi yang akan dibuat di sini ada 3 bagian Pak. Yang pertama alat itu sendiri, kemudian yang kedua itu web ya webnya, dan yang ketiga adalah aplikasi mobile Pak. Jadi ada 3 bagian di sini. Yang pertama kita bicara mengenai alat. Jadi alat ini yang pertama dia memiliki suatu komponen GPS, gitu ya, komponen GPS untuk menentukan di mana posisi latitude dan longitude dari penyandang tunanetra itu berada.
Kemudian alat tersebut memiliki lagi ada sensor ultrasonik untuk mengetahui kondisi penghalang yang ada di depan. Kemudian juga ada kamera. Jadi kamera tersebut ini masih bisa akan kita kembangkan lebih lanjut gitu. Jadi kamera ini untuk saat ini bisa mendeteksi wajah ketika misalkan ada orang yang berada di dekatnya. Jadi kalau misalkan si kamera ini mendeteksi wajah, berarti dia posisinya ada penghalang, ada orang di depannya. Tapi kalau misalkan si kamera ini tidak mendeteksi wajah, sedangkan si sensor ultrasonik ini mendeteksi penghalang, itu akan memberikan informasi kepada penyandang tunanetra bahwa ada penghalang di depannya. Itu alatnya Pak, yang pertama. Jadi mantap, artinya si alat itu nanti akan menyebutkan ada orang di dekat Anda gitu, atau di depan Anda gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi bukan hanya alarm saja yang bunyi, tetapi memang ada speakernya. Betul. Nah untuk ini saya pikir penemuan yang luar biasa kalau memang ini terjadi, dan pasti pengembangan terus akan dilakukan ya. Insya Allah. Artinya bahwa pasti di saat pertama mungkin ada kekurangan apa, nanti kedua terus kita buat lagi, pasti pengembangannya ada gitu ya Pak ya. Insya Allah. Jadi nanti di yayasan ini juga ada webnya, tapi alhamdulillah pada saat kita bikin konten ini sudah jadi ya webnya. Alhamdulillah karena beliau sudah ke yayasan ini yang kedua kalinya pemirsa. Jadi memang nanti entah besok entah kapan kita juga akan membuat kontennya yang untuk uji coba alat ya Pak ya. Insyaallah. Jadi biar nanti bisa mungkin bisa dilihat oleh pemirsa bahwa alatnya seperti ini, dan nantinya untuk teman-teman tunanetra juga bisa lebih mudah untuk mengakses jalan, terutama mengakses lokasi ya, tanpa menggunakan HP. Jadi tidak usah dikeluarkan HP-nya, tapi dengan alat ini gitu kan, itu lebih aman barangkali. Kalau HP itu kan di jalan mengeluarkan HP pakai GPS, pakai itu kan ribet. Selain ribet, bisa kejahatan gitu. Kalau ini kan artinya alat yang nempel di badan kita ini, orang tidak nyangka kalau itu artinya kan koneksi ke GPS atau apa gitu. Tapi yang jelas ini bentuknya alat bantu, tidak bisa digunakan untuk nelpon ya. Untuk nelpon, untuk WhatsApp. Tapi ini sebenarnya dari mahasiswa atau bagaimana Pak yang membuat atau punya inovasi seperti ini gitu. Jadi untuk ide ini sendiri memang diawali dari saya sebagai dosen pembimbing gitu, karena memang beberapa tahun ke belakang ini penelitian saya itu memang fokus ke arah tunanetra seperti itu Pak. Walaupun sebetulnya ada beberapa alat yang sudah saya buat sebelumnya gitu. Tentu dengan membuat alat ini tidak terlepas dari peran bantu dari mahasiswa gitu, karena memang dalam kewajibannya kami pun dosen itu diwajibkan harus melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian Pak. Jadi kami tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus melibatkan mahasiswa karena itu sebagai bentuk edukasi dan pendidikan. Jadi tidak hanya pendidikan di kelas Pak, tetapi ini kan bentuk pendidikan bagaimana kita bermasyarakat gitu ya Pak, bagaimana kita saling berkomunikasi satu sama lain gitu dengan masyarakat, seperti itu Pak. Jadi tetap melibatkan mahasiswa ya. Betul. Ini hitung-hitung masuk skripsi ya Pak ya? Betul. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini jadi mahasiswa terbaik nantinya kan kita. Artinya bahwa semua ini kan ada pengembangan alat-alat seperti ini kan. Jadi penemuannya dari Institut Teknologi PLN Jakarta gitu kan. Nah ini nanti misalkan toh ada dari kampus-kampus lain yang mencontoh ya tidak masalah kan ya. Tapi yang jelas penemuan awal dari Institut PLN Jakarta. Jadi bisa ditunjukkan di depan kamera ya bentuk alatnya. Terus nanti bisa adik-adik mahasiswa ini bisa memberikan sedikit penjelasan ke pemirsa bahwa bentuk alatnya untuk sementara seperti ini misalkan gitu. Jadi silakan bisa dan mungkin dari alat dulu kali ya. Iya, dari alat. Iya, Nil bisa dijelasin. Silakan. Ada sensor dan kamera. Jadi kamera ini di sini berfungsi untuk mendeteksi wajah gitu. Portal yayasan ini terintegrasi dengan alat yang dibuat teman saya tadi. Kemudian terintegrasi juga dengan aplikasi mobile yang ada di sini.